Profesi konten kreator ini kan waktu awal-awal saya membuat konten di Timika tuh belum banyak yang notice bahwa ternyata ada profesi seperti kita yang harus merekam di semana-mana, dan itu cukup mengganggu beberapa orang. Nah, karena kan kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka nih sama kita. Komentar yang menurut Roy membangun, itu Roy pasti jadikan sebagai motivasi untuk Roy ke depannya. Tapi untuk yang menjatuhkan, kayaknya Roy baca terus di skip aja. Tentunya kalau kita sebagai konten kreator, kita harusnya punya suatu tanggung jawab untuk punya edukasi juga. Jadi selain kita menghibur orang melalui konten kita juga harus memasukkan dampak-dampak positif sehingga orang yang nonton kita itu bukan cuma terhibur tapi juga mendapatkan makna-makna baik. Di zaman sekarang ini menjadi content creator bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Banyak anak muda Timika yang sudah sukses menjadi content creator dan menarik banyak orang dengan karya-karya mereka. Hari ini kita akan mewawancarai beberapa anak muda Timika yang telah sukses dalam dunia content creator. Let's go! Hello guys, welcome back with me. Perkenalkan, nama saya Steve Christian. Saya adalah salah satu konten kreator yang ada di Timika. Dan saat ini saya sedang ada di Papua 60 Detik, Zona Gensi. Hai geng, saya Jela Hemar dan saya adalah seorang konten kreator dan influencer asal Timika. Halo guys, kembali lagi bersama saya Kakak Roy di sini. Uhuy, saya Roy Swebu. Saya selaku konten kreator yang ada di Timika dan saat ini saya lagi ada di Papua 60 Detik, Zona Gensi. Oke, kamu sudah berapa lama jadi content creator? Dari 2017, jadi kira-kira sudah 8 tahunan. Pas hitsnya itu tahun 2021, itu ketika saya buat konten tentang ulat sagu dan juga tentang filter Instagram. Untuk jadi konten kreator sih sebenarnya sudah lama ya. Dari 2018 itu saya mulai dengan buat channel YouTube. Tapi itu kayak cuma iseng-iseng saja sih, buat video-video tidak jelas begitu. Tapi lama-lama kayak jadi suatu hal yang saya suka. Akhirnya mulai kembangkan lagi, dan pas tahun 2020 itu kan TikTok lagi naik-naiknya karena Covid kan. Nah, di situ saya mulai tekuni baik-baik tentang TikTok itu sampai akhirnya tahun 2022 waktu saya sekolah penerbangan. Nah, disitulah mulai viewersnya naik karena kan sudah mulai pakai seragam. Disitulah saya mulai buat konten mengenai aviasi dan sebagainya. Akhirnya sampai sekarang ya puji Tuhan sudah makin besar gitu. Saya sudah 2 tahun semenjak lulus sekolah, tapi untuk tekun lebih fokus lagi dalam dunia konten kreator baru setahun akhir ini sih. Terus apa yang melatar belakangi kamu memutuskan untuk buat konten gitu? Awalnya pas lulus sekolah, saya belum dapat penghasilan dan bingung juga dan belum ada pekerjaan. Terus saya sempat liburan ke Jayapura hari itu, dan teman di sana bilang, "Roy, kenapa tidak buat vlog aja seperti yang lain?" Karena kayaknya dia lihat potensi di dirinya Roy dan punya ciri khas yang kayaknya bisa nih untuk dibuat nge-vlog beda dari yang lain. Dan akhirnya dari keisengan tersebut, dari saran-saran teman terdekat, Roy mulai buat vlog. Dan dari vlog tersebut menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu awalnya karena saya punya filter Instagram, saya bikin filter Instagram, dan akhirnya saya pengen bawa filter Instagram yang saya punya itu ala Papua, karena belum ada konten kreator yang filter Instagram itu dia bikin ala Papua. Jadi saya mau buat filter itu, dan akhirnya filter itu banyak yang pakai di Papua, dan akhirnya membuat saya terinspirasi untuk membuat konten di sosial media. Kalau menginspirasi sebenarnya banyak konten-konten kreator besar yang saya lihat dan akhirnya jadikan contoh. Tapi semua tuh berawal dari iseng-iseng saja sih. Iseng-iseng akhirnya suka untuk buat vlog, suka untuk kayak tampil depan kamera gitu, saya senang. Platform media sosial apa yang paling efektif untuk audiens kamu yang ada di Timika? Ya, kalau menurut saya platform media sosial yang efektif itu tergantung target audiensnya, tergantung generasinya. Mungkin di Facebook ke ibu-ibu, ke orang tua. Kalau mungkin di TikTok atau di
YouTube bisa menjangkau semua umur. Tapi menurut saya kalau untuk platform lokal itu lebih ke Facebook. Ya. Tapi kalau dari Jela sendiri, yang paling banyak followers itu di platform mana? Yang paling gampang menjangkau audiens lebih banyak itu kayaknya lebih di TikTok. Untuk platform untuk saat ini kebanyakan kan anak-anak muda ya. Jadi Instagram dan TikTok menurut Roy sekarang lagi hype-hypenya. Tapi sekarang juga ada Facebook Pro. Makanya Roy juga aktif di 3 platform tersebut. Untuk saat ini sih Roy di TikTok followersnya 800-an, mau 900 ribu. Yang paling banyak audiensnya itu sebenarnya TikTok ya. TikTok karena mungkin lebih cepat FYP daripada Instagram dan platform lainnya. Tapi kalau untuk TikTok tuh kayak cepat sekali. Kita baru posting pagi ini, malam udah FYP gitu. Sekarang followers di TikTok udah berapa? Sekarang puji Tuhan sudah 136k. Kan pasti di zaman sekarang itu banyak sekali tren-tren yang populer ya. Nah, bagaimana Roy menyeimbangkan antara kreativitas pribadinya Roy dengan tren-tren tersebut? Iya, untuk saat ini kan sangat banyak ya tren-tren yang lagi happening. Apalagi kalau di TikTok kita lihat banyak sekali. Dan Roy pastinya ikuti tren tersebut, tapi tidak meninggalkan ciri khasnya Roy. Jadi audiensnya Roy juga lihat, oh ini Kak Roy nih gitu. Saya untuk tren itu saya pilih-pilih. Jadi tidak semua tren itu bisa menyeimbangkan saya punya kreativitas dan juga branding yang saya bangun dari lama. Iya betul. Jadi untuk tren itu saya masih pilih-pilih. Untuk menyeimbangkan dengan kreativitas pribadi, kalau menurut saya itu sangat penting ya kalau kita mau seimbangkan dengan tren-tren yang lagi happening sekarang-sekarang ini. Karena kan orang selain nonton kita merasa terhibur, kalau kita tambahkan sesuatu yang lagi populer itu kan semakin bagus gitu. Jadi selain orang lain terhibur, kita juga dapat sesuatu yang baik mulai dari viewers dan juga like yang mungkin lebih banyak gitu. Iya. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi selama kamu menjadi content creator? Tantangan terbesar karena khususnya profesi content creator ini kan belum banyak. Mungkin masyarakat Timika, waktu awal-awal saya membuat konten di Timika tuh belum banyak yang notice bahwa ternyata ada profesi seperti kita yang harus merekam di mana-mana, dan itu cukup mengganggu beberapa orang kalau misalnya di tempat umum, di publik. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita mau rekam juga kayak kadang-kadang kita masih ragu untuk mau rekam di publik seperti itu. Untuk tantangan terbesar Roy sih public speaking ya. Karena Roy kan baru 2 tahun dan masih banyak yang Roy harus pelajari lagi. Mungkin karena masih agak kagok soal di depan kamera. Kalau bicara depan kamera itu kan kadang agak gimana gitu, belum terbiasa. Tapi makin kesini mulai terbiasa. Kalau tantangan terbesarnya sih seperti kan saya ini baru ya di Timika, baru mau jalan 2 tahun mau ke 3 tahun lah. Jadi kayak kadang itu saya terima head comment juga di TikTok yang kayak, ih kok itu dari mana gitu datang baru ke Timika, terus kayak sotak sekali tentang Timika. Jadi kadang kalau saya membuat konten tentang Timika, saya harus cari tahu betul-betul dulu ini yang betul bagaimana, karena takutnya itu sudah. Lalu bagaimana kamu mengatasi kritik atau komentar negatif dari netizen? Oke, kalau mengatasi kritik-kritik negatif sih sebenarnya awal-awal tuh saya kayak di komen yang negatif gitu saya langsung kayak mental down, kayak awalnya langsung kayak aduh kayaknya tidak usah lanjut konten lagi. Iya betul. Tapi lama-lama pas mulai lama di bidang ini itu saya kayak mulai bisa membedakan mana head comment yang bisa membangun, mana head comment yang memang menjatuhkan mental gitu. Jadi kita kan cuma punya 2 tangan ini. 2 tangan ini kita pakai tutup telinga saja. Jadi tidak usah dengarlah. Kalau itu memang membangun kita ikuti saja, tapi kalau memang tidak sudah biarkan saja. Biasa blokir sih. Kalau mau dibilang kritik tuh sangat banyak tentunya. Karena kan kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka nih sama kita. Jadi Roy selalu bagi 2. Komentar yang menurut Roy membangun, itu Roy pasti jadikan sebagai motivasi untuk Roy ke depannya. Tapi untuk yang menjatuhkan, kayaknya Roy baca terus di skip aja. Suka dukanya jadi seorang content creator tuh apa? Jadi suka dukanya jadi konten kreator tuh kalau sukanya
banyak yang kenal. Jadi ketika kita butuh informasi tambahan, kita juga bisa cari tahu dari kita punya sosial media sendiri, dari orang-orang yang kenal kita di kita punya sosial media, dan kita terinformasi lebih banyak lagi, dan akhirnya kita juga bisa mengumpulkan cuan dari situ. Kalau dukanya, selama kita jadi public figure atau orang yang terkenal, kita akan terus-terusan dihujat. Tapi baiknya kalau hujatan itu kita jadikan sebagai motivasi. Menghadapi hujatan seperti itu, ada beberapa mungkin yang saya tanggapi dan ada beberapa yang memang harus difilter, akhirnya tidak membuat kita sakit hati, akhirnya membuat kita blunder di sosial media, seperti itu. Jadi yang positif diambil, yang negatif dibuang saja ya. Oke. Kan pasti kamu sudah banyak sekali buat konten-konten ya di berbagai media sosial. Nah, apa yang membuat konten kamu itu berbeda dan menarik bagi audiens lokal? Mungkin pembawaannya Roy, terus ciri khasnya Roy itu cakadidi sih, maksudnya kayak agak sedikit berbeda dari yang lain. Jadi itu sih menurut Roy. Iya, lebih aktif. Jadi audiens juga gimana gitu sama Roy. Dan Roy selalu menggunakan logat Papua. Walaupun Roy lagi di Bali seperti hari itu, dan Ternate kemarin 1 bulan, dimanapun Roy berada selalu menggunakan logat Papua. Karena menurut Roy itu logat Papua punya daya tariknya sendiri. Dan pasti kalau orang dengar, kayak penasaran gitu untuk mau pelajari. Kalau saya lihat sih kayaknya konten pertama soal bidang aviasi itu baru saya di Timika, dan menurut saya itu adalah suatu hal yang berbeda dari konten-konten kreator lainnya, di mana saya lebih di sini lebih menonjolkan tentang dunia penerbangan, bagaimana cara orang naik pesawat, bagaimana cara orang check-in di bandara yang mungkin kalangan lokal mungkin belum tahu. Akhirnya saya buat konten-konten soal itu. Kalau konten yang saya buat semakin kesini tuh semakin ke arah traveling. Jadi saya buat traveling itu dalam bentuk komedi, dan komedi itu dalam logat Papua. Itu yang membedakan saya punya konten dengan beberapa konten kreator traveling pada umumnya, seperti itu. Lalu dalam membuat konten, adakah rasa tanggung jawab Jela sebagai konten kreator untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada khalayak umum? Tentu pasti ada, karena sebagai konten kreator dan juga orang yang sangat berpengaruh di sosial media, khususnya di Papua, kita tuh punya tanggung jawab besar. Apalagi setiap apa yang kita lakukan di sosial media itu menjadi sorotan untuk publik. Jadi apa yang kita sampaikan perlu juga kita filter, apa yang bisa menjadi pesan positif dan apa yang menjadi pesan negatif itu bisa kita filter. Kalau kita sudah terjun di dunia konten kreator ini, pasti kita punya tanggung jawab berusaha untuk menjaga kata-kata, perilaku. Tapi maaf ya, untuk sapu konten beberapa tuh agak sedikit gimana-gimana, tapi ambil sisi baiknya aja. Jadi untuk Roy Swebo lover di luar sana yang suka nonton Roy punya konten, ambil sisi positifnya aja, yang negatifnya boleh dibuang, karena ini hanya sebuah konten biar kalian terhibur. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Kalau menurut saya tentunya kalau kita sebagai konten kreator, kita harusnya punya suatu tanggung jawab untuk buat konten itu punya edukasi juga. Jadi selain kita menghibur orang melalui konten kita juga harus memasukkan dampak-dampak positif, sehingga orang yang nonton kita itu bukan cuma terhibur tapi juga mendapatkan makna-makna baik gitu dari konten kita. Jadi termasuk konten-konten edukasi yang baik buat teman-teman atau masyarakat yang ada di Kota Timika ini. Selama jadi konten kreator, kamu udah kemana aja sih? Kalau kemana aja sih tidak terlalu banyak ya, karena kan saya kerja dan juga dibatasi, tidak bisa cuti lama-lama. Jadi paling ini sih pernah ke Jayapura, PNG gitu saja sih, yang kayak dekat-dekat saja dulu. Karena ya udah jalan-jalan ke banyak tempat, dari timur ke barat semua sudah dilewati, cukup banyak. Dari hasil konten kreator itu saya juga sempat jalan-jalan ke Jakarta, saya bikin konten di Jakarta, saya diundang oleh Freeport juga untuk beberapa kali kerjasama dengan mereka, diundang ke Jayapura, diundang ke Jakarta, dan juga beberapa kali saya kepikiran untuk bikin mempromosikan pariwisata yang ada di Nabire, terus ada yang belum terjangkau yaitu di Paniai, Enaro, dan Wagete, dan berbagai macam tempat yang ada di Papua, dan juga di Maluku juga saya sudah pernah ke Sudah ke beberapa tempat, Jayapura, Nabire,
Ternate, kemarin di Bali, Makassar, Sorong, dan masih beberapa tempat lainnya lagi. Itu semuanya buat konten ya, demi konten. Itu sebenarnya untuk liburan karena namanya juga anak muda, apalagi kita Gen Z pasti stres, penat, jadi butuh suasana baru. Tapi sekalian ya namanya kita konten kreator, sekalian juga ngevlog biar ada stok video. Boleh dong di-spill penghasilan seorang konten creator biasanya berapa? Waduh, cukup lah. Iya, cukup untuk menghidupi keluarga dan untuk jajan sehari-hari cukup. Iya, 2 digit lah. Nggak apa-apa ya. Kalau bekerja di industri kreatif itu sebenarnya penghasilannya tidak tetap. Jadi kadang bisa tinggi sekali, kadang juga bisa rendah. Jadi kalau misalnya penghasilan yang paling banyak itu bisa kurang lebih bolak-balik Nabirin lah. Untuk pendapatan sih dari endorse-endorsean gitu bolehlah untuk beli keperluan, juga bayar kos tentunya, dan juga ya puji Tuhan lebih besar dari gaji ya. Lebih besar dari gaji, jadi kita bisa pakai untuk jalan-jalan kayak kemarin akhirnya bisa liburan sendiri pakai uang sendiri, itu kan kayak keren gitu. Dan juga kadang bisa kirim buat orang tua juga, dan bisa bagi-bagilah ke saudara-saudara yang dulu kita minta uang dari mereka, sekarang kita yang kasih ke mereka gitu. Jadi lebih dari cukup ya. Oke. Saat ini kan banyak sekali generasi Z yang memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Nah, terkait hal tersebut bagaimana pandangan dari Jela? Nah, kalau menurut saya Gen Z itu memikirkan bahwa apa yang mereka suka itu yang mereka kerjakan, dan itu yang bisa buat mereka menghasilkan. Dan menurut mereka kayaknya singkat padat cuan, yang penting cuan, seperti itu. Bagaimana kamu melihat perkembangan industri kreatif yang ada di Timika dalam beberapa tahun mendatang? Untuk kalau dari saya ya, dari kacamata saya mungkin akan sangat berkembang pesat karena anak-anak muda zaman sekarang sudah berani tampil di depan kamera dan sudah berani ngomong di depan kamera. Itu saya sangat apresiasi buat kalian. Jadi kayaknya akan berkembang pesat. Dan harapan saya semoga dengan adanya kita konten kreator ini, kita bisa membantu UMKM juga di luar sana. Dan kita saling membantu, memperkenalkan bahwa Papua atau Timika khususnya tidak seperti yang mereka kira. Soalnya kan saya banyak dapat komen kayak, Timika ternyata begini ya, begini. Jadi konten saya tidak kebanyakan sih, ada beberapa yang menonjolkan bahwa Timika itu tidak seperti yang mereka kira. Kalau saya lihat sih di Timika ini punya potensi yang besar ya untuk bidang konten kreator sebenarnya, karena sekarang ini kita lihat siapa saja bisa jadi konten kreator, karena kan TikTok ini tidak membatasi siapapun untuk jadi konten kreator. Jadi tiba-tiba kita lihat ada yang kemarin kita lihat biasa-biasa aja, sekarang sudah mulai bikin konten ya. Akhirnya mulai banyak konten kreator di Timika, dan tentunya juga bisa membantu UMKM-nya ada di sini juga. Dan kita ya semakin banyak lah konten kreator dari Timika yang mungkin bisa memajukan industri kreatif yang ada di Timika juga sih. Oke. Jadi buat anak-anak muda yang ada di Timika atau tidak, ibu-ibu juga bahkan semua umur itu bisa menjadi konten kreator, tidak menghambat kita untuk kapan harus memulai. Yang penting mulai dari diri sendiri dulu, pede, baru upload video, upload foto, upload apapun yang konten yang kita sudah ciptakan sendiri, dan kita harus pede dengan apa yang kita sudah ciptakan. Kalau misalnya kita terima komentar negatif, jangan memandang itu sebagai sebuah hujatan, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi, seperti itu.